Ku merindu, ku yakin kau tahu, tanpa batas waktu. Kasus penjualan bayi terjadi di wilayah Palembang, Sumatera Selatan. Pelakunya tak lain adalah orang tua bayi. Hasil penjualan bahkan digunakan untuk membeli sabu. Pihak kepolisian Polrestabes Palembang menetapkan sepasang suami istri sebagai tersangka dalam kasus penjualan bayi. Adalah Bobby dan Anita yang tega menjual bayi mereka. Kasus ini bermula ketika Anita menjual bayinya seharga 7 juta rupiah kepada orang lain tanpa sepengetahuan Bobby suaminya. Alhasil tindakan Anita dilaporkan Bobby ke polisi. Namun setelah dilakukan pendalaman kasus, ternyata Bobby turut merencanakan penjualan bayi itu dengan nilai 10 juta rupiah. Tapi karena tidak terjadi kesepakatan harga, rencana penjualan bayi itu pun sempat dibatalkan Bobby. Pada saat itu si pelaku Anita tidak menjelaskan ke suaminya, tapi suaminya malah curiga kemana bayi saya, anaknya, sehingga ditanyalah sama suaminya. Sehingga pada saat itu anggota alhamdulillah tahu, sehingga kita langsung perdalam. Meski bayi mereka terjual 7 juta rupiah, Bobby ikut menikmati uangnya sebesar 2 juta rupiah untuk membeli sabu. Kini penyelidik PPA Polrestabes Palembang telah mengamankan 5 orang pelaku dan terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansyah, TV One mengabarkan. Untuk informasi selengkapnya pemirsa mengenai kasus ini, kita akan langsung bergabung dan berbincang bersama dengan Kompol Tri Wahyudi, Kasat Reskrim Polrestabes Palembang. Selamat petang Pak Tri. Selamat petang Mbak Ken. Ya, Pak Tri, di awal kami ingin menanyakan saat ini kondisi bayi seperti apa, dalam pengasuhan siapa Pak? Jadi alhamdulillah untuk kondisi bayi pada saat kita sudah mengamankan kemarin, langsung kita secara standar SOP kita periksakan ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumsel. Alhamdulillah kondisinya sehat, tidak ada kurang satu apapun, sehingga kita bisa meneruskan penyelidikannya. Untuk saat ini bayi masih kita dalam pengawasan kami, petugas. Oke. Bayi ini anak keberapa Pak dari pasangan suami istri ini? Ini anak pertama. Oke, ini anak pertama dan pada saat tadinya ingin dijual, siapa kemudian yang akan menampung bayi ini? Jadi yang mau menampung atau mau ibaratnya mengasuh bayi ini kebetulan sepasang suami istri yang memang sudah lama menikah tapi tidak memiliki anak di daerah dia tinggal di daerah Oku Selatan, Danau Ranau. Oke. Pak Tri, apakah pasangan suami istri ini juga sudah memberikan pengakuan ataupun keterangan apa motif dibalik tindakannya ini Pak sehingga tega menjual bayinya sendiri? Nah, jadi betul sekali setelah kita pendalaman hampir berkali-kali kita cross check lagi, kita BAP secara split, secara terpisah. Memang awal dan memang itu dasarnya awalnya dibilang 10 juta itu untuk modal dagang usaha. Tapi karena tidak deal 10 tanpa pengetahuan dari suaminya, si istri menerima 7 juta, yang mana 7 juta itu 1 jutanya buat ibaratnya buat fee ya, uang fee-nya. Jadi dia terima cuma 6 juta. Dari 6 juta itu 2 juta memang dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. 2 jutanya lagi dipakai sama si suaminya untuk beli sabu-sabu. Oke, awal diketahui kasus ini kemudian bisa diungkap seperti apa, Pak Tri? Jadi awalnya memang kita kan terima laporan polisi seperti biasa standar. Si suami melaporkan istrinya bahwa memang istrinya melakukan penjualan bayi terhadap anaknya yang masih berumur 1,5 bulan. Kita tetap standar, kita terima, kita periksa saksi, kita cross check lagi. Sudah yang kita utamakan pada saat menerima laporan polisi, kita mengejar kondisi atau posisi bayi. Memang karena posisi bayi berada jauh dari kota Palembang,
kita kejar dulu, sekitar 2 hari kita lakukan pengecekan, kondisi bayinya ada, kita ajak ke Palembang, alhamdulillah mau dari yang tempat mengasuh bayi. Nah setelah itu kita sampai, ini semua kumpul di ruangan penyidik, kita cross check lagi, ini bagaimana kan. Nah, itu kan teknisnya kami. Alhamdulillah ternyata kita ketahui, oh bapaknya juga terlibat. Ibaratnya si pelapor kami nih terlibat. Nah, sehingga kita dalami, kita langsung jemput bapaknya juga, kita amankan, kita interogasi lagi. Ternyata inilah yang realnya, cerita utuhnya seperti itu, sehingga kita tetapkan si bapaknya juga sebagai tersangka. Baik, terima kasih Kasat Reskrim Polrestabes Palembang Kompol Tri Wahyudi sudah berbagi informasi bersama kami di Kabar Petang.